Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryan Ramadhani dengan NPM 2108107010090. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai perancangan dan pengembangan sistem front-end pada website PPKS dan TKSK di Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam 5 tahun terakhir, pengembangan aplikasi berbasis web dalam pelayanan kesejahteraan sosial semakin diakui sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi layanan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah dinas sosial dan instansi terkait dalam mengelola data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih terstruktur dan tepat sasaran. Dalam penelitian saya merumuskan 3 masalah, yaitu pertama, bagaimana mengembangkan antarmuka yang memungkinkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK untuk menginput laporan secara online dengan mudah dan cepat. Lalu yang kedua, bagaimana membuat sistem yang responsif dan aman untuk memastikan aksesibilitas serta keamanan data pengguna. Lalu yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data PPKS melalui sistem berbasis web. Tujuan dari penelitian saya yaitu mengembangkan antarmuka yang memudahkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK dalam menginput laporan secara online dengan cara yang cepat dan intuitif. Lalu yang kedua, membuat sistem yang responsif dan aman agar dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, sekaligus menjaga keamanan data pengguna. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pemberi pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS melalui pemanfaatan sistem berbasis web yang terstruktur dan tepat sasaran. Ada pula manfaat dari penelitian saya yaitu yang pertama mempermudah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK dalam proses penginputan laporan sehingga dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dalam pelaporan manual. Lalu meningkatkan kualitas layanan dinas sosial dengan menyediakan sistem yang responsif dan mudah diakses, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesejahteraan sosial yang lebih cepat dan efisien. Lalu yang ketiga, meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan data PPKS dengan menyediakan sistem berbasis web yang terstruktur, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Setelah kita memasuki bab kedua itu kajian pustaka. Kajian pustaka di sini pertama ada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS merupakan individu atau kelompok yang memerlukan dukungan sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan kajian sosial, PPKS mencakup berbagai kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, fisik, atau psikososial. Yang kedua ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, yaitu TKS atau TKSK. Yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK adalah tenaga relawan yang bekerja di tingkat kecamatan untuk mendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial, termasuk membantu mendata dan menyalurkan bantuan bagi PPKS. Yang ketiga ada framework. Framework adalah rangka kerja yang mendukung untuk pengembangan perangkat lunak, membantu pengembang untuk menghasilkan aplikasi yang efisien dengan waktu yang lebih cepat. Framework web populer seperti Next.js dan React.js memungkinkan pembuatan aplikasi yang modular dan mudah di-maintain. Lalu yang keempat ada Next.js. Next.js adalah framework React yang mendukung rendering sisi server dan sisi klien, serta menawarkan optimasi performa yang sangat baik. Next.js digunakan secara luas karena mendukung pengembangan aplikasi yang dinamis dan scalable, dengan kemudahan integrasi dengan backend yang berbeda. Yang kelima ada React.js. React.js adalah pustaka atau library JavaScript yang berfokus pada antarmuka pengguna atau UI dan mendukung pengembangan komponen yang dapat digunakan kembali, membuat pengembangan UI lebih efisien dan konsisten. Lalu yang keenam ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman inti untuk pengembangan web, digunakan untuk membuat halaman web interaktif dan dinamis. JavaScript mendukung banyak framework dan pustaka yang penting untuk pengembangan aplikasi web modern seperti React dan Next.js. Lalu yang ketujuh ada MongoDB. MongoDB adalah sistem manajemen basis data NoSQL yang
menyimpan data dalam bentuk dokumen BISON atau binary JSON, memungkinkan pengelolaan data yang lebih fleksibel dibandingkan dengan basis data relasional. Yang ke-8 adalah Tailwind CSS. Tailwind CSS adalah framework CSS yang berbasis utility first, yang menyediakan kelas-kelas CSS siap pakai untuk membangun UI yang efisien tanpa harus menulis banyak kode CSS custom. Lalu yang terakhir ada Postman. Postman adalah alat API yang digunakan untuk menguji dan mendokumentasikan API, sehingga mendukung proses pengembangan backend dengan efisien. Dalam konteks pengembangan aplikasi sosial, Postman membantu pengembang untuk memastikan bahwa semua endpoint API bekerja sesuai kebutuhan dan data dari server dapat diakses dan dimanipulasi dengan benar untuk mendukung aplikasi. Lalu bab 3 metode penelitian. Metode penelitian waktu dan lokasi yaitu waktu dilakukan penelitian ini dilakukan selama Juli sampai Agustus tahun 2024 dan berlokasinya itu berada di kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh. Lalu perangkat keras yang digunakan yaitu satu unit laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 dengan chip Intel Core i7 Gen 12 dan memori 8 GB RAM dengan kapasitas penyimpanan 512 GB SSD. Lalu perangkat lunak yang digunakan yaitu Google Chrome, Visual Studio Code versi 1.93.1, lalu ada Next.js versi 14, lalu ada React.js versi 18.3.1, lalu ada JavaScript versi ECMAScript 2024, lalu ada MongoDB, lalu ada Tailwind CSS, dan Postman. Lalu metode penelitian. Mul Alur penelitian kami dimulai dengan identifikasi masalah. Lalu ada studi literatur. Setelah studi literatur, kami melakukan analisis kebutuhan. Lalu setelah melakukan analisis kebutuhan, dilakukanlah perancangan sistem. Lalu sistem tersebut yang telah dirancang akan dikembangkan kembali. Setelah dikembangkan akan dilakukan pengujian dan evaluasi. Setelah itu sistem selesai dan siap digunakan. Identifikasi masalah. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi masalah untuk memahami segala permasalahan yang muncul sebagai landasan pelaksanaan penelitian. Identifikasi ini mencakup poin-poin dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kedua adalah studi literatur. Pada tahap studi literatur, dilakukan proses pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai referensi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam tahap ini, peneliti meninjau dan mempelajari berbagai referensi yang relevan dengan subjek penelitian. Studi literatur yang telah dilakukan yaitu ada dua, yaitu dari website. Websitenya itu Sistem Informasi Layanan Aduan, ada Siladu, Dinas Sosial DKI Jakarta. Lalu ada jurnal ilmiah, yaitu pertama ada Siap Bansos, Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Bansos. Itu dari Kementerian Sosial RI. Lalu ada Modern Front-End Web Architectures with React.js and Next.js. Itu sebagai acuan untuk mengembangkan website dengan React.js dan Next.js. Lalu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan bertujuan untuk merinci persyaratan yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data pemerlu, pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, dan pelaporan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. Nah, sekian saja dari presentasi penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.